Kurniawan. Halo juga, Bos. Oke, ya teman-teman, kembali lagi bersama kita di podcast Geografis Maluci. Uhuy. Oke, materi kali ini saya akan bahas beda ya tempatnya Pak Iqbal ya. Ini di mana, Pak? Ini tempatnya di Lembang Pak Kurniawan ya. Ada yang nanya ya? Oh, gitu ya. Ini tempatnya di Lembang, tempatnya di Ciluk Layung, tempatnya di atas patahan Lembang. Ya, Ini, kita Pak. berada di Patahan Lembang yang kata orang itu berbahaya ya. Berbahaya apanya? Berbahaya soalnya katanya zona bencana. Zona Sini. bencana. Ya, kebetulan yang kita bahas ini ya Kenalin dulu dong bintang tamu kita. Oh iya. Siapa ini, Pak? Namanya, Pak? Nama saya Kurniawan. Kurniawan dari mana, Pak? Dari SAPTU. Sudah dijawab ya. Tapi kan ahli apa sosiologi ya? Ahli sosiologi tentang bencana sosial. Ahli sih enggak. Oh, kalau ahli enggak, tapi menuju ahli lah ya, Pak ya. Dia bencana itu apa sih, Pak? Oke, bencana itu kan kalau misalkan kita lihat merupakan suatu fenomena, Fenomena ya, kejadian yang dimana kejadian tersebut merugikan manusia, merugikan manusia. baik merugikan secara nyawa, bisa merugikan secara materi ataupun waktu. Dan juga uang. Ya, materi masuknya ya. Oh, masuk. Materi kan kalau uang ya. Nah, biasanya kan bencana itu Tapi saya nggak suka dikasih materi, Pak. Saya suka dikasih uang. boleh lah. Kalau materi kan suka ngebosenin ya. Ya. Saya suka dikasih uang, Pak. Oke, kita kembali lagi ke si bencana tadi ya. Ya. Nah, kalau misalkan kejadian bencana itu kan orang suka lihat yang sering kita temui itu banjir, longsor. Sebetulnya banyak kejadian yang seperti itu, tapi tidak dikatakan sebagai bencana. Banyak kejadian seperti Ya, itu. fenomena seperti itu, tapi tidak dikatakan bencana. Kayak apa aja, Pak? Misalkan ada gunung meletus, tapi gunung meletus tersebut tidak berdampak apapun terhadap manusia. Misalkan dia tidak jadi rugi. Karena misalkan gunung meletusnya ada di tengah samudra misalkan, yang jauh dari orang-orang. Kayak Krakatau. Kalau Krakatau masih terdampak. Ya, kalau tidak terpengaruh bukan bencana. Berarti itu jahat dong, Pak, bencana alam itu. Kan mempengaruhi orang. Kalau misalkan kata jahat kan itu ke manusia ya Oh, iya. biasanya ya. Gimana, benar gak sih Pak sosiolog? Betul. Kalau ke fenomena ya? bukan ya? Bukan. Nah, bencana sendiri kan kalau misalkan orang itu terdampak bisa ruginya minimal dia harta dan waktu. Nggak jiwa kagak juga. Nah, kalau misalkan udah kesananya bisa jiwa. Ah. Yang lebih ekstrimnya lagi maksudnya. Itu baru dikatakan bencana. Jadi selama fenomena atau kejadian tersebut tidak merugikan manusia, itu bukan bencana. Hanya termasuk ke dalam fenomena biasa. Itu ada di pengertian atau definisi bencana sendiri. Bencana itu sama kayak manusia nggak, Pak? Mempunyai jenis atau gimana? Ya, Atau gimana gitu? bencana itu kan banyak ya, bermacam-macam. Kalau misalkan kita kita pilah, itu ada bencana alam, kemudian ada yang non alam, dan bahkan ada yang sosial. Bencana alam, non alam, Non alam dan sosial. Nyambung dong sama Bapak ini. Ya, sangat jelas, makanya diajak juga karena nyambung. Kalau nggak diajak? Kalau nggak nyambung baru nggak diajak. Kalau nggak diajak bundung. Gitu. Nah, kalau misalkan bencana tersebut kita klasifikasikan, kita bedakan, nanti akan ada jenis-jenisnya, contoh-contohnya. Kita ambil yang alam dulu deh. Alam dulu. Biasanya kalau bencana alam kira-kira apa sih? Alam tuh bukan pemain bola, Pak. Alam itu udah pensiun. Oh, udah pensiun. Udah pensiun dini. Kalau benar kan? Alam sah. Udah pensiun kan, benar kan? Udah pensiun jadi Nah. pelatih Singapura. Kalau misalkan bencana alam, apa sih contohnya? Kayak gempa bumi mungkin ya. Longsor, tsunami. Longsor. Ya, termasuk. Terus bunyi tongeret kayak di podcast yang kemarin mungkin. Kalau misalkan itu dikatakan bencana, ada yang rugi nggak? Ada Siapa? Pak Tendi. Materi jadi rugi, materinya tidak tersampaikan dengan jelas gitu. Nah, itu bencana. Oke lah, masuklah. Oh, berarti bencana tuh diukurnya dari kerugiannya. Ya, kerugiannya fenomena atau kejadian yang merugikan manusia itu dikatakan bencana. Jadi kalau misalkan ada longsor nih di kalau sini, orang minjem uang, Pak, bisa masuk kalau misalkan nanti merugikan orang yang dipinjeminnya mungkin masuk bencana. bencana. Atau mungkin nanti bencananya ngeremet lah, jangan bahas itulah. Saya suka ngutang soalnya. Oke, Pak, baik lagi tadi bencana alam ya. Banjir, longsor. Ya, kalau misalkan longsor terjadi di sini, tapi di sini jauh sama pemukiman, nggak ada orang yang beraktivitas di sini, dan nggak ada yang bercocok tanam misalkan di sini nggak ada. Ada tuh kayak Misalkan.
Nah itu tidak masuk bencana, hanya fenomena longsor aja, ya udah gitu. Tapi kalau misalkan longsor di sini merupakan tempat wisata seperti ini, ada yang kerugian kan? Ada. LMKDSA, Apa itu? Lembaga Masyarakat Dalam Hutan. Dalam hutan berarti masyarakatnya diam di hutan. Nah, ya pengelola hutan di sini. Oh, lah. pengelola hutan. Jadi hutannya dikelola. Oleh masyarakat desa. Bagus ya berarti orang sini ya. Bagus nggak bagus ya Pak? Tiketnya mahal. Ya, nanti kalau misalkan kita main ke sini, jangan lupa bayar tiket. Nah. Itu untuk pengembangan wilayahnya ya. Satu motor 10.000, satu orang 20.000 berarti siapkan 30.000. Jadi mending jadi Iron Man. Kenapa? Sebab motornya kan 10.000. Yang besi itu Pak. Jadi nggak usah pakai motor, langsung terbang ke sini. Oke. Terbang ke sini. Nah, masuk lagi ke masalah bencana tadi, Pak. Tadi sudah disebutkan kan, yang alam tadi benar contohnya itu. Banjir, longsor. Kalau kira-kira non alam apa tuh? Non alam mungkin kayak kita sekarang Pak, bencana Covid gitu atau gimana itu masuk nggak kira-kira ya? Nah, kalau misalkan kita berbicara yang non alam, itu biasanya faktornya disebabkan bukan oleh manusia, bukan oleh alam maksudnya, tapi biasanya oleh manusia atau gagal teknologi biasanya. Oleh manusia atau gagal teknologi? Ya. Banjir gitu. Kalau misalkan banjir kan itu ada faktor pendukungnya. Manusia hanya sebagai faktor pendukung maksudnya. Banjir ada faktor pendukungnya. Ya, manusia. Tapi kalau misalkan yang non alam itu jelas-jelas oleh manusia yang menyebabkannya. Kayak misalkan membuat pembangkit listrik tenaga nuklir bocor. Bendungan jebol. Nah, bendungan jebol. Nah, itu non alam. Tapi kalau misalkan si air bahnya nanti itu bisa masuk lagi ke alam nanti. Konteksnya ke banjir bandang nanti. Ya kan? Kalau kekeringan gitu Pak? Nah, itu termasuk alam. Alam. Kalau kekeringan. Nah, kalau misalkan satu lagi tuh ada bencana sosial. Gimana Pak bencana? Gimana Pak kira-kira? Bencana sosial mungkin seperti populasi berlebihan, populasi. Itu disebabkan nggak ikut KB gitu ya? Bisa Atau aja, gara-gara pandemi? bisa jadi. Selama pandemi ini Diam di rumah terus kan? Diam di rumah, nggak ada kerjaan. Gak ada kerjaan, ngapain lagi kan kalau misalkan yang udah halal kan? Beres-beres biasanya. Beres-beres rumah. Oke. Oh, saya baru tahu ini Pak. Kalau udah halal di rumah berdua beres-beres. Saya baru tahu Pak. Siap. Saya baru tahu Pak Kurniawan sering beres-beres. Pantesan datangnya siang terus. Oke. Berarti kalau misalkan bencana sosial, ya itu Demo faktor. juga bisa ya Pak. Ya, kalau misalkan ada demo itu biasanya berujung pada kerusuhan biasanya ya, biasanya. Kayak kemarin Nah gitu ya. kerusuhannya Ya. bukan demonya ya. Kalau misalkan demonya it's okay, itu merupakan hak Aspirasi ya, hak setiap manusia atau warga negara. asing. Enggak, Menyampaikan warga negara aspirasi. aja. Kalau misalkan, Warga negara menurut ilmu sosiologi ada dua Pak. ya emang kalau warga negara asing nggak boleh demo? Boleh. Boleh kan? Iya. Ya berarti sampai warga negara aja. Nah itu menyambung dari tadi, Ya. ketika overpopulasi, maka itu akan timbul beberapa masalah lainnya. Bisa jadi kemiskinan, pemukiman kumuh, kan? Nanti masalah. Kayak di rumah. Ya. Kayak di Indonesia mungkin banyak pemukiman kumuh ya Pak ya. Ya kita nggak. Soalnya saya baca statistik, pemukiman paling padat tuh di Tambora, Pak, di Jakarta, di ASEAN tuh. Oh, saya kira Gunung Tambora. Gunung Tambora tuh udah meletus, Pak. Dan akan meletus lagi nanti. Insya Allah lah kita doakan ya. Itu maksudnya Supaya selamat maksudnya supaya ketika selamat. meletus. sebab Di Jakarta itu paling kumuh ya, paling kumuh itu akibat tadi kata Pak Kurniawan ini overpopulasi. overpopulasi Overpopulasi berarti Kesenjangan kelebihan ya ekonomi. nanti kelebihan ekonomi. kelebihan penduduk maksudnya. Kelebihan penduduk. Nanti berdampak pada ekonomi maksudnya. Jadi ada kesenjangan sosial kan. Gimana? Sudah connect dengan Udah, baik Bang. duduknya Iya. geser dong. Oh jangan. Kalau dideketin jadi nggak connect. Kayak nggak dianggap nih soalnya. Kan menghubung. Overpopulasi ya. Overpopulasi. Kira-kira apa overpopulasi itu kerugiannya dalam sektor apa sih bagi negara gitu, kalau nggak bagi warga sekitarnya? Kan kalau bisa overpopulasi pasti banyak yang jualan seblak apa gitu kan. Malah menguntungkan. Ya Di tapi sisi kalau lain yang menguntungkan, jualan seblaknya banyak tuh kan jadi tepayu, nggak laku. Tapi teman saya jualan seblak tuh malah rugi, Pak. Kenapa? Banyak dianjuk. Nah itu Oh, masalahnya. Ketika kita jualan tapi yang lain uangnya kan segitu-segitu aja. iya yang muter segitu-gitu Yang muter aja. cuma angkanya kecil. Ya jadi kan yang jualan rugi, banyak yang ngutang tadi. Ya. Belum lagi jadi banyak yang jualannya sama sejenis kan kayak gitu. Nggak baik gitu Iya, ya. nggak bagus gitu.
Walaupun kalau tidak tertampung di dunia pendidikan ya Pak. ya itu dampak lainnya Dampak ke sananya. Berarti Dia kemudian melebar kemana-mana. Ya sangat kalau melebar bencana sekali. sosial, oke. Seperti waktu penerimaan sekolah kan itu sangat berpengaruh sekali ketika overpopulasi, sekolah terdekat menjadi acuan hingga akhirnya tidak tertampung kan. Dan saudara Anda jadi korban. Ya, ponakan saya nggak bisa masuk sekolah ke negeri, Oh, tapi itu bukan masalah ya. sebab Sekolah kita bisa di mana saja ya Sekolah Pak. bisa di mana saja karena kita tujuannya untuk pendidikan. Pendidikan. Intinya itu ya. Mencerdaskan Oke. kehidupan bangsa. Oke Pak, sambil lihat-lihat ke sana yuk. Sebab Boleh. ini kawasan wisata. Ya, jadi di sini kan Saya perlu lihat yang herang-herang kayak yang kebun herang tuh teh, apa maksudnya? Kebun teh. Tapi kalau kita berniat lihat yang herang-herang cewek-cewek juga banyak ya di sini. Oh Bapak jangan itu dong. Kenapa? Jangan gitu dong. Ini buat untuk konten edukasi Oh Pak. iya. Oh iya bener ya. Konten edukasi Pak, bukan konten yang Tapi- fokusnya. Ini kan lokasi wisata yang sangat nyaman ya, di sini udaranya sejuk, sangat cocok bagi anak-anak muda ke sini. Untuk melatih mental Untuk melatih dan fisik. Intinya itu. Ya Pak. Oke, boleh kita Oke. berangkat aja. Oke Pak. Oh. Oke, kita udah sampai ya di Bukit Cinta. Bukit Cinta. Itu ada namanya. Namanya Ada Bukit namanya. Cinta. Ya, kita mau jalan-jalan. Bisa dilihat Pak Iqbal ke sana. Ya. Itu banyak kebun teh terus di bawah sungai. Kan ini mengandung potensi bencana yang sangat amat banyak, Pak. Ya, kita sekarang itu berdiri ya di patahan Lembang yang memanjang dari Padalarang sampai Gunung Manglayang di timur. Rumah Anda dong. Ya, di Dari ujung rumah Burung Pak, ya, rumah dekat. kameramen Pak Beni. Sampai ke rumah saya. Ah, Gitu. Pak Beni yang satu lagi ya, bukan yang ini. Nah, dari daerah ini itu, dari daerah patahan ini, Ya. ini berpotensi untuk bencana gempa bumi. Gempa bumi. Gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan sesar tadi, atau patahan tadi. Sesar. Ya, Tektonik. lempeng nanti. Lempeng. Tektonik. Oh, kirain pentatonic, seni musik kan. Itu beda. Bapak ini saya nggak bisa, Pak. Jadi kalau misalkan patahan itu, kita bisa lihat kalau misalkan patahan tersebut dilalui oleh sungai, maka akan tercipta yang namanya curug atau air terjun. Seperti yang di bawah itu. Ya, Curug Layung. iya betul. Jadi kalau misalkan kebetulan nih ada sungai yang lewat Ya. di atas patahan akan turun ke bawah. Jadi akan membentuk yang namanya curug atau namanya itu air terjun. Ya. Tuh, Kameramen mungkin Pak Beni bisa sorot ke sebelah sana. betapa indahnya gitu. Betapa indahnya. Dan indahnya ini mengandung banyak bencana mungkin ya Pak ya. Ya, kalau misalkan kita berbicara hal tersebut, yang suatu keindahan akan menyimpan bahaya juga. Berarti perempuan juga dong. Saya tidak berbicara itu ya. Mungkin Anda saja. Ya. Mungkin berarti sesuatu yang indah itu ternyata berbahaya ya. Ya, kalau misalkan alam yang indah mungkin nanti itu berpotensi untuk bahaya. Berarti saudara saya bahaya dong. Kan saudara saya indah. Namanya indah. Iya. Saya nggak ikutan juga. Saya baru ngerti itu. Anda punya teman nama indah nggak? Punya saya. Hati-hati berarti. Oh iya, siap. Dia mengandung bahaya. Toksik berarti temannya. Ya, kembali lagi ke masalah patahan tadi, Pak. Ya. Jadi ini kan kita membahas tentang bencana yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya. Nah, untuk warga Cimahi khususnya, itu sangat berbahaya apabila si patahan ini bergerak. Itu bergeraknya karena ada lempeng Eurasia sama Indo-Pasifik bukan, atau karena lempengan? Ya, itu karena lempengan tersebut oh, yang mendesak. benar saya berarti. Betul, Ya? mendesak. Saya ngasal tadi jawabannya. Ya, nanti silakan dicek lagi aja lah ya, Ya. kalau misalkan kelengkapannya antara lempeng mana. Yang pasti Heeh. si patahan ini membentang dari Padalarang sampai ke Manglayang. Nah, si patahan ini tersebut ketika bergerak akan berpotensi gempa. Nah, Gempanya itu sekitar Skalanya 5 lah, 5 sampai 6. lama, Lima sampai Menurut ahli berpotensi tapi demikian. 5 sampai 6 juga pasti gede ya, Pak. Apalagi kalau Ya kejadiannya termasuk tepat di bawah kaki, di bawah ya rumah benar, gitu kan. itu yang jadi masalah itu. Tapi, Pak, yang jadi masalah tuh itu ya. Ya. Jadi yang jadi Sangat masalah bahaya juga berarti ya. ketika bencana gempa ini memang hanya 5 sampai 6 lah ya magnitudo, tapi terjadi di dangkal, bukan di bawah laut yang jauh. Terutama Bandung, Cimahi dan sekitarnya itu kan Nggak ada laut. populasinya kan
Makanya populasi manusianya banyak ya, rumahnya populasi. banyak sekali. Jadi Rumah- ketika rumah gitu ya. digoncang Pusat peradaban. demikian Pak. gitu kan, yang hancurnya itu bisa berapa ribu orang nanti. sebelah sana kalau nggak salah ada Gunung Tangkuban Perahu ya. Ya, memanjang ke Sana, Tangkuban gitu. Parahu, kemudian ada kesananya lagi ke Bukit Tunggul, sampai akhirnya ke Manglayang, Rumah perbatasan Sumedang. Anda. Betul. Wah, Tapi bukan di Manglayangnya. Anda guru geografi tapi suka mencari bahaya ya. 900 meter dari Manglayang. 900 meter. Iya, Anda guru geografi tapi suka ini ya. Suka mencari bahaya ya. Ya, soalnya kalau geografi itu belajar dari sekitarnya. Jadi kalau misalkan saya ingin belajar, maka saya harus ada di sekitarnya langsung. Seperti saat ini gitu maksudnya. Kita belajar tentang bencana di tempat yang berpotensi bencananya. Ya ini namanya studi kontekstual namanya. Betul. Jadi studi kontekstual tuh kita membuktikan secara real. Oh ini patahan Lembang, oh ini gunung prasejarah gitu mungkin ya. Ya, kalau misalkan membahas hal demikian, Bandung itu kan gunung purba dulunya. Tapi kata patennya Danau Bandung tuh hutan dulunya Pak. Ya, iya, dulunya hutan. Ya. Dulunya hutan. Nah, jauh sebelum itu berbentuk seperti gunung yang meletus yang pada akhirnya membentuk seperti danau. Cekungan Bandung nanti masuknya. Nanti itu akan dibahas di materi Selanjutnya. yang lain lah ya, tentang litosfer nanti masuknya. Tapi tetap di podcast. Saya direkod lagi Kak. Ya, nanti tenang. Diajak lagi biar nggak Diajakin pundung. lagi. Pastilah saya ajak lagi, soalnya kita harus banyak-banyak belajar yang langsung ada di sekitar kita. Ya, Itu penting. Tuh Pak, ini kan sekitarnya hutan gitu ya. Apakah ini juga menyimpan bahaya Pak? Hutan pinus, terus ada yang camping. ada Kalau yang misalkan wisata. kita berbicara tentang konteks kebencanaan, sebetulnya kan hutan pinus itu tidak cocok untuk ada di lingkungan kita. Gimana Pak soal hutan pinus? Ya, kalau kita berbicara tentang konteks bencana, hutan pinus di negara kita itu tidak cocok. Khususnya di Bandung ini tidak cocok. Kenapa? Karena seharusnya bukan pinus yang ditumbuhkan di sini. Harusnya hutan asli kita kan bukan pinus. Damar. Damar itu yang buat nyala api kan? Bisa kan? Oh Minyak iya. kan? Iya. Nah, kalau misalkan kita Iya, benar. bener itu Ah, benar. nggak bercanda itu benar. Iya. Nah, Bapak kalau suka misalkan bercanda, jadi saya suka. kita kembali lagi ke bencana tadi, kalau misalkan tempat yang seperti ini dijadikan tempat wisata yang masih real alam seperti ini, itu bagus sebetulnya. Bagus. Bagus. Kenapa daripada kita jadikan bangunan-bangunan villa itu kan nggak Jadi bagus. kafe ya Pak. Ya, daripada jadi kafe-kafe yang pada akhirnya membangun beton-beton di sini itu jelek. Oh, dia Karena masuk ke berpotensi konservasi. bencana yang lain. Ya, betul. Karena biasanya gempa bumi itu nggak bahaya, longsor juga nggak bahaya. Yang bahaya tuh ketika Yang bahaya ketika manusia membangun di situ tanpa adanya perhitungan. betul, itu yang bahaya. Ya, ya. Pak, saya salah jalan, Pak. Anda jangan Sebelah salah sini, jalan. ya. Nanti kalau Anda salah jalan tersesat. Iya, benar. Kita kan sekarang lagi belajar tentang kebencanaan ya Pak. Betul. Nah itu pentingnya buat kita itu apa sih Pak? Kita ketika tahu tentang bencana, maka kita bisa melakukan Mitigasi persiapan. mungkin ya. Namanya mitigasi. Oh. Saya benar lagi, Pak. Benar. Pasti Anda udah baca ya. Ini saya mau contekan. Jadi mitigasi. Jadi dalam mitigasi itu ada 3 tahapan. Mitigasi Ada tiga bencana, tahapan. Ada 3 tahapan. Untuk bencana alam atau bencana Semua bencana. Semua bencana. Ada 3 tahapan. Yang pertama, Bencana alam dulu deh, mitigasinya gimana, Pak? kita dirunut dulu Satukan dari sini ya. Oh, iya. Dirunut dari sini dulu. Ya, 3 tahapan tersebut, yang pertama itu persiapan, prepare. ya. Kemudian ada tahapan di saat terjadi bencana Ya, dan sesudah terjadi bencana. ya, ya. Nah, untuk yang persiapan tersebut tujuannya untuk meminimalisir apabila terjadi bencana. Meminimalisir kerugian. Benar. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama kita harus studi dulu, pelajari. Studi banding. Ya, kita cari tahu bencana apa saja yang memungkinkan terjadi di wilayah tersebut. Ya. Mungkin seperti di sini apa ya? Mm-mm. Bencana yang mungkin terjadi adalah longsor. Adalah longsor, gempa bumi. Berarti kita gitu kan. membangun terasering, Benar, misalkan salah satu nanti yang akan diaplikasikan di persiapannya. prepare-nya. Betul. Ternyata mitigasi bencana itu banyak juga prosesnya, Pak ya? Ya, kalau misalkan kita berbicara proses, masa persiapan tersebut, setelah kita punya data, ada bencana apa saja, kita petakan. Di mana saja zona merah,
maksudnya adalah zona yang berbahaya, Berpotensi tinggi. berpotensi tinggi terhadap kerugiannya. Kayak rumah Pak Kurniawan di Sariwangi berarti berpotensi tinggi zona merah. Kalau misalkan dari Soalnya dia cerita ke saya Pak, Hmm. dia rumahnya zona merah kan Pak. ya kalau Zona- misalkan kita seluruh lihat Bandung zona di gempa bumi, seluruh Bandung itu masuk zona Zona merah. merah. Bandung Raya ya termasuk Cimahi, termasuk Bandung Cisarua Barat. mungkin. Ya Cisarua kan Bandung Bandung Barat Barat, ya. Cisarua Bogor Kota maksud saya. Kabupaten Oh, beda, jangan ke sana. Jauh, nggak ada Berarti ongkosnya. sampai Sumedang. Ya, sampai ke Sumedang. Sumedang bagian barat mungkin ya. Iya. Nah, itu sampai sana berbahaya, termasuk Subang juga. Nah, Subang. ya. Nah, kalau misalkan kita di masa persiapan tersebut sudah dipetakan, Ya. kita hitung-hitungan kerugiannya. Ruginya apa aja nih? Bisa jumlah manusia yang meninggal nih. Korban gitu ya. Misalkan tertimbun longsornya, tertimbun misalkan reruntuhannya, bangunannya gitu kan. Bangunan. Kemudian sudah dihitung kerugian manusia, hitung kerugian materialnya. Ada Oh. berapa rumah yang kemungkinan akan hancur? Dipetakan semuanya. Berarti dalam mitigasi bencana ini memerlukan persiapan dan pemikiran yang matang Ya, agar meminimalis- makanya para ahli walaupun tidak bisa mencegah setidaknya mungkin meminimalisir. ya istilahnya di situ adalah pengurangan resiko bencana. pengurangan risiko bencana. Benar, pengurangan resiko. Jadi Pengurangan. nanti resikonya dikurangi. Udah tahu nih orang yang Bukan bakal- bencananya dihilangkan. kalau bencana itu susah untuk dihilangkan. Oh. Kan nggak mungkin kita Apalagi kalau minain bencana gempa. alam ya. Ya nggak mungkin kita minain gempa. Tapi kita kurangin. Nah, kuranginnya dengan cara setelah kita tahu nih Ya. manusia yang bakal meninggal itu sekian ribu. Minimal jangan segitulah yang meninggalnya. Minimal berapa? Minimal misalkan jadi ratusan kita turunkan resikonya. Berapa lapis? Ratusan. Nah, kalau misalkan Salah itu harusnya di materi soal tanah ya. ya nanti kalau misalkan supaya nggak ada yang meninggal, kita turunkan lagi. Jadi kerugiannya hanya materi saja. Oh, Bisa. seperti Kalau itu. misalkan materinya kita turunkan lagi, jadi nggak ada yang kerugian materi, tapi hanya misalkan kerugian waktunya saja. Itu kita turunkan resikonya terus. waktu masih rugi, Mungkin hanya pengungsian aja ya Pak. Ya, jadi nanti setelah, nah itu bagian dari pengurangannya. Misalkan di sini ya, di sini itu rawan gempa bumi. Otomatis ketika akan terjadi gempa bumi, kemana kita harus lari? Nah, kita desain itu. Kan nggak mungkin kalau misalkan tempat ininya kita bawa pindah, nggak bisa. Iya. Berarti orangnya kan. Nah, kita kasihlah petunjuk-petunjuk jalan evakuasi. itu soal bencana alam ya. Iya, benar. Kita kasih biar orang kalau mau lari itu nggak bingung. Bingung kemana Pak? Nggak bingung untuk lari. Mencari tempat berlindung ya. Benar. Bukan bingung mencari uang seperti saya dan Anda. Kalau saya sudah bingung dari dulu. Udah bingung dari dulu. Nah, itu ya. Untuk bencana pengurangan. alam. Termasuk bencana apapun itu sama. Kalau yang bencana pengurangan. non alam, mitigasinya seperti apa Pak? Sama seperti itu, pengurangan. Kalau misalkan kita bikin nih reaktor nuklir di Bandung misalkan, cocok nggak sih? Cocok. Kalau misalkan katakanlah Cocok. cocok, nah berarti di sana berpotensi ada bencana apa saja, gempa bumi misalkan kan, otomatis si reaktor nuklir tersebut harus dibangun supaya kuat terhadap gempa bumi. Berapa daya gempa bumi yang akan dihasilkan di Bandung, maka reaktor tersebut harus tahan terhadap hal tersebut. Oh. Itu persiapannya. Itu baru satu bagian ya, tahap Ma- persiapannya aja, pengurangan resiko bencana aja. Tapi kalau misalnya dalam Kalau misalkan amit-amit ceger gempa bumi di Bandung, Ya. akhirnya terjadilah bencana tersebut. Kita sudah meminimalisir sedemikian rupa, tapi tetap kan ada korban ternyata. Nah, masuklah ke masa terjadinya bencana, tanggap darurat. Oke Pak, kita sambil jalan lagi ke sebelah sana. Terus Pak, tadi bencana non alam seperti itu reaktor nuklir ya. Sama Kalau- bencana sosial juga sama. Kalau misalkan tentang kemiskinan kan kita minimalisir kan, semoga nggak pernah terjadi gitu kan kemiskinan gitu. Tapi Sama. oh iya. Tapi kan tetap kan kerusuhan. ada juga kan kerusuhan tetap suka terjadi gitu kan. meminimalisirnya. Tapi kita kurangi resikonya. Jangan sampai kerusuhan tersebut menghancurkan satu Bandung misalkan. Ya. Ya cukup di gedung sate aja misalkan yang hancur, itu kan pengurangan kan. Saya mau lebih setuju gedung DPR Pak. Misalkan kan itu ya. Nah, nanti kalau misalkan kita nggak mau gedung DPR-nya yang hancur, minimal gerbangnya aja gitu kan hancur. Itu pengurangan resiko namanya. Ini Pak, kalau semodel camp-camp kayak gini gitu ya. Nah, Ini menyalahi aturan nggak buat soal ketata bencanaan gitu atau gimana? kalau misalkan kita berbicara tentang bencana tadi, Ya. yang pasti
kan ini penggiat alam ya, yang berkegiatan di alam. Berarti Berarti itu mereka- maksudnya pencegahan dong. Dan Nah, ini kan dari ya himbauan. mereka gitu. harus tahu pencegahan gimana cara lari gitu. Minimalnya itu. Minimal cari Cara tahu untuk lari. tempat yang aman. Ya benar. Kenapa? Karena sering terjadi ketika bencana itu terjadi, orang justru Panik. korbannya itu bukan karena bencananya. Karena Gempanya nggak, kepaningannya. gempa nggak merobohkan bangunan, nggak membuat longsor, tapi orang lari terinjak, Ya. orang lari loncat dari Gedung. gedung gitu kan, itu sering terjadi. Orang lari jatuh. Jatuh gitu kan, kebadug gitu kan, kebadug itu Pak bahasa Indonesianya. Kegoder. Kedupak. Pas. Ya, itulah ya. Orang lari tenggelam Kenapa bisa? dalam luka dalam, Pak. Kalau nggak bisa jalanin, lariin aja. Ya, Terjatuh. Terjatuh. Bangkuan. Bisa aja Pak Kurniawan. nah itu ya, kalau misalkan sudah terjadi, maka kita harus tahu cara untuk melarikan dirinya gitu. Ya. Nah, maka orang-orang yang berkegiatan di tempat potensi bencana, termasuk yang ngecamp Penggiatan di sini, alam. penggiat alam, mereka Seperti harus itu ya. diberikan pelatihan, edukasi Harusnya ada gitu kan. petunjuk-petunjuk ya Pak di sini. Ya, petunjuk Petunjuk. saya lihat udah banyak Udah ya ada di sini, banyak. udah Evakuasi, banyak. Gitu. zona Jalur evakuasi mungkin ya. gitu. Ya, cuman kan nggak cukup dengan itu kan. Zona hijau. Kalau orang Informasikan orang juga. panik kan kadang-kadang bingung ya, Iya. nggak bisa baca juga. Zona hijau dan zona kuning gitu. Ya, jadi kalau misalkan mereka sudah dididik, mereka bisalah untuk lari minimal gitu. Pak nih, selanjutnya saya ingin ngobrol nih Pak nih masalah. Dia nggak akan diajak ngobrol. Oh iya, banyak tuh Pak. Saya ikut-ikutan aja. Nanti dia punung lagi. Belum lagi ya. Dia nggak mau ikut podcast nanti. Saya ini juga dipaksa. Soal bencana alam gitu ya kayak. Soal ini kita tuh kan sekarang sedang mengalami pandemi, itu masuknya bencana alam, non alam atau sosial Pak? Kita lihat dulu ya, kalau misalkan bencana non alam masuknya, apakah penyebab dari virus tersebut manusia atau bukan, dari teknologi Jadi atau alamnya bukan. atau bukan. Sampai sekarang kan sebetulnya tidak ada penelitian pasti tentang penyebab dari virus tersebut kan. Ya. Tidak ada yang, belum ada maksudnya, Tak ada yang abadi gitu. menghasilkan penelitiannya. Nanti kalau misalkan sudah ada, kita bisa kategorikan masuk mana. Kalau misalkan itu tiba-tiba karena faktor Usia? lingkungan, Oh. alam dan sebagainya, bencana alam. Tapi kalau itu karena teknologi, ya berarti masuknya non alam. Non alam. Yang katanya kebocoran lab ya Pak. Ya kalau misalkan Banyak benar isu, ya, banyak isu Kalau- kan. kalau benar itu karena kebocoran Masih lab, sekedar teori konspirasi. ya nanti kita lihat dulu ya. Soalnya itu harus penelitian yang benar-benar Betul. para ahli gitu. Ahli dermatologi ya, Itu mah sama buat- epidemiologi. buat- Banyak. Kulit kan? Tapi kan biar glowing Pak. Iya. Ya, sekarang kan anak muda sekarang harus glowing kan. Harus glow up. Iya. Terus Pak, peran kita dalam menyikapi bahwa negara kita tuh rawan bencana kan kita tahu Indonesia tuh ring Of fire. Ring of Fire. ring of fire atau Lord of the Ring gitu. Itu film. Oh film ya, ring of fire berarti ya. Ring of Fire. Jadi kita itu berada di Bukan zona Free cincin Fire ya? api. Free Fire tuh Free buat Fire mah speaker. enggak. Free Fire buat speaker. Nggak, kalau Free Fire nggak ada pintunya. Itu game burik Pak. Rasis banget sih. Gimana itu soal Ya, nanti kita bicara itu Indonesia itu kan Ring of Fire berhubungan dengan lempeng lempeng? yang nanti larinya ke gunung api. Nah, Nah, Indonesia itu dikelilingi oleh pertemuan lempeng. Banyak pertemuan lempeng di Indonesia. ya. Memanjang dari ujung Sumatera ke selatan, ke Jawa, kemudian ke timur, ke arah Papua, Ya. dan ke utara lagi. Jawa, Filipina. Utara, Ya, yang melalui dulu ke apa namanya tuh? Sulawesi. Sulawesi. Nanti kalau misalkan kita lihat dari pertemuan tersebut menghasilkan dampak banyaknya gunung-gunung di Indonesia memanjang. Gunung Merapi. Ya, salah satunya ada gunung yang berapi dan ada gunung yang tidak aktif juga. Gunung Merapi itu berarti gunung bersemangat. Oh beda, itu berapi-api. Berapi-api. Oh. Api-api itu Pura-pura. pura-pura. Nah, kalau misalkan gunung api, nah nantinya itu kan banyak tuh di Indonesia tuh. Heeh. Ya, di Sumatera ada, di Jawa banyak gitu kan. Ya. Salah satunya kan kalau di sini yang dekat Tangkuban Parahu ya. Ya. Itu gunung api aktif saat ini. Itu salah satu ring of fire yang ada di Indonesia. Nah, itu berpotensi bencana. Berpotensi bencana. Tapi, Tapi nah dari potensi bencana tersebut,
sebetulnya bisa menghasilkan keuntungan juga. Berarti di balik musibah tuh ada berkah. Di Betul. balik keindahan tuh ada bencana. Iya, Seperti itu, Pak. saling beriringan lah Satu satu sama lain gitu kan. Kalau misalkan ada bencana, pasti nggak mungkin Tuhan itu mengirimkan hanya negatif, pasti ada positifnya Iya. juga. Jadi nggak mungkin Tuhan tuh menginginkan Adam tanpa Hawa. Betul, nggak mungkin ada cowok sama cewek gitu kan. Nggak mungkin ada hitam ada putih. Betul. Nah, nanti kalau misalkan gunung api nih meletus, banyak yang korban, termasuk misalkan lahan pertanian hancur gitu kan. Tapi nanti kita lihat, setelah meletus, ternyata si tanah-tanah pertanian tersebut jadi subur. Kayak di Satu lereng-lereng itu. Merapi, Betul. di Wonosobo mungkin ya. Betul. Di Nah, Dieng. selain itu, ternyata penambang pasir jadi banyak untungnya lagi. Pasir jadi banyak lagi kan, bisa dijual lagi. Dijual dari rumah. Ya, buat membangun. Rumah ngehabisin lahan hijau. Ya, balik lagi Jadi bencana bencana lagi. Oh, Ya, berarti kehidupan. manusia kan itu siklus ya, kehidupan itu dari kecil sampai dengan mati lagi. Terus seperti itu terus. Kehidupan pun sama, bencana pun sama. Bapak mau nanya nggak? Saya mau ngerjain aja, kameramen biarin aja. Ayo kita nanjak Ayo, lagi. Kita nanjak lagi. Kasihan kan dia jalannya mundur ya. Iya, nggak mau nggak beda. Ingat ya, ini kameramen Dibayarnya kan tenang lah. tenang lah. Dibayar dengan terima kasih. Nanti dibawa ke villa lah, tenang aja. Konyol. Terus Pak, masalah kebencanaan tadi kita udah sebutin Indonesia tuh rawan banget gitu ya. Ada nggak sih undang-undang kalau nggak lembaga yang mengatur soal gimana nih mitigasi bencana tuh gimana? Gimana sih soal meminimalisir kebencanaan atau gimana sih cara mendeteksi bencana baik itu alam, non alam maupun sosial? Betul. Di Indonesia mungkin Pak Kurni lebih paham ya, Oh, iya. peraturannya ada gitu kan. Nanti dicek aja nanti peraturannya. Anak hukum, anak sosiologi, Pak. Dia ahli Anak sosiologi tapi gagal gitu. ahli Pengkhianat ilmu. ya, ahli lah pokoknya. Ya. Nah, nanti dicek aja ada peraturannya dan sebagainya, itu ada perundang-undangannya nomor berapa dan sebagainya. Hati-hati, Pak. Itu ya, Iya. dicek. Dan di Indonesia itu sudah ada yang namanya Badan Penanggulangan Bencana. BNPB gitu ya. Nah, si badan tersebut ada pada saat terjadi tsunami Aceh. Setelah tsunami Aceh. Jadi Indonesia sadar harus ada badan tersendiri mengurusi bencana. Baru ada bencana dulu ya Pak. Baru Ya. kita siap-siap. Betul. Dasar Indonesia. Indonesia kan biasanya seperti itu. Sudah terjadi baru kita sadar. Betul. Nah, di si BNPB tersebut itu mengurusi khusus bencana. Ya. Jadi sebelum terjadi bencana, ketika terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Pak, mana Pak? Saya kesini nggak akan masuk kamera saya ya. Salah jalan saya. Tapi saya agak-agak engap, capek. ya. BNPB tadi ya. Nah, Dan juga ya. Jadi BNPB ini perannya apa aja sih Pak? ya, yang tadi si BNPB tersebut berperan ketika sebelum terjadi bencana. Dia nih jadi ketua kelompok untuk mengurusi persiapan apabila terjadi bencana. Jadi dia mengutus atau bekerja sama dengan ahli geologi misalkan. Dia panggil. Mau membuat peta Bencana tadi. dulu gitu Ahli kan. sosiologi dia panggil. Ya, untuk ke peta bencana sosialnya nanti gitu kan. Ahli ekonomi juga gitu kan. Saya bukan ahli ekonomi, Pak. Nah, kalau sudah terjadi bencana, Tapi dia kalau kerjasamanya kita sama saya punya banyak teman. lagi. Gimana? Ya saya bukan ahli ekonomi tapi sosiologi sama apa tadi? Sama geologi saya punya Geologi. teman gitu. Orang dalam. Orang dalam. Nah, kalau misalkan bencana tersebut sudah terjadi, si BNPB tersebut akan kerjasama lagi dengan beberapa lembaga lagi, Seperti sama Badan SAR Nasional kan, Basarnas, Sosial kali ya Pak. Dinas Sosial, Dinsos. Kepolisian, pemerintahan gitu kan, TNI. TNI. Nah, itu akan kerjasama dengan mereka. Tapi sebagai ketua kelompoknya nanti si BNPB. Seperti COVID-19 sekarang ya Pak. Jadi dia jadi ketuanya, diwakili misalkan oleh BPBD yang ada di daerah. Kemudian kerjasama dengan beberapa pihak. Iya. Kalau ada orang yang hilang akibat bencana, dia ngehubunginnya Basarnas Tuh. yang buat mencari. Nah, ketika orang yang sudah dicari ketemu ternyata dia meninggal,
maka akan dikirim ke rumah sakit dulu, Oh, ya kan? Oke, kita akan tutup dengan kesimpulan ya. Oh ya, saya punya satu lagi teman ini Ya, satu lagi di yang bagian Badan SARS Nasional. Dia salah satu anggotanya. Hamdan. Ini Pak Hamdan ya udah pada kenal mungkin ya. Baik Bang, ada buat kesimpulannya? Jadi pada intinya, kesimpulannya bencana itu merupakan suatu fenomena atau kejadian yang merugikan manusia, baik secara kehilangan nyawa, kehilangan materi, sampai kehilangan waktu. Dan bencana itu sendiri, khususnya bagi kita yang ada di Cimahi, itu ada beberapa jenis yang memungkinkan terjadi. Di antaranya bencana alam itu ada bencana longsor, gempa bumi, serta banjir. Itu mungkin kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Oke, setelah kita dengarkan kesimpulannya, saya harapkan semua mengerti tentang kebencanaan Indonesia, bahwa negara kita ini adalah negara yang rawan akan bencana. Betul. Baik itu bencana alam, non alam, dan bencana sosial. Cukup segitu aja paling pertemuan podcast hari ini. Kita ngebahas ngobrol-ngobrol soal bencana, dan jangan lupa tetap di rumah, tetap jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Juga makan makanan bergizi. Oke, kita bareng aja. Paluci Podcast. Uhuy. Kenapa dinamakan bus pariwisata? Karena busnya suka jalan-jalan. Kalau busnya diam, terus mobok. Aus dulu. Action. Tadi ngomongnya gitu. Tidak cocok kepada di lingkungan kita. Apa itu Pak? Kanan nggak boleh. Ya, udah jam 9, dikasih jam 9 pagi. Udah jam Baik, 9. diingetin sama handphonenya nih. Gimana Pak? Soalnya di sini ya. Kepala kemana nih orangnya ya? Lagi istirahat mungkin ya. Sudah lelah. Udah lelah mungkin ya. Selanjutnya Pak ya. Ada jemuran. Pak, selanjutnya. Selanjutnya saya.